Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, mudah-mudahan ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Baiklah adik-adik, pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin doa kita oleh Kak Robi. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami datang memuji memuliakan nama-Mu Bapa, terlebih hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Beri kami hikmat dan pengertian Bapa, agar setiap pujian yang kami berikan Bapa berkenan atas-Mu Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian ikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi, kita angkat pujiannya, lebih girang lagi supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama adik, kita angkat lagi pujiannya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya, Engkau Allah yang
Marilah adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah domba kecil GBI Sola Gracia Padang. Tadi udah puji Tuhan, udah menyembah Tuhan, udah ada yang tepuk tangan, nari-nari, sukacita pastinya. Pagi hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang akan Bang Yoyo bawain buat adik-adik semuanya. Tapi sebelum kita dengerin cerita sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Oke? Buat adik-adik semuanya yang tadi udah semangat banget untuk nyanyi, menyembah Tuhan, sekarang lebih semangat lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Supaya firman Tuhannya enggak setengah-setengah didengerin, jadi harus
betul-betul fokus ya. Buat yang punya adik yang kecil, dikasih tahu, didekatin sama dia, diceritain. Kalau dia nggak ngerti, kalau dia tanya sabar, jangan marah-marah. Misalnya ditanya, bang, apa tadi kata Bang Yoyo tadi? Diam, kata, oh jangan. Tapi harus justru dikasih tahu, oke, kita dengarkan ya gitu. Dikasih tahu, diceritakan, itu maksudnya begini. Oke, siap ya? Sebelumnya kita doa dulu. Yuk kita semuanya doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tadi sudah memuji menyembah nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Bang Yoyo bawain. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa fokus, bisa serius, bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati juga Tuhan perangkat ataupun alat-alat yang kami pergunakan, handphone ataupun laptop ataupun televisi, jaringan internet, semuanya supaya bisa kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik sampai dengan selesainya ibadah kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan juga nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik, Abang mau ini nih, cerita tentang firman Tuhan yang mungkin adik-adik ada yang udah pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar. Abang kasih clue-nya, yaitu adalah cerita tentang Balak dan siapa? Bileam. Wes. Diperpanjang lagi, apa sih yang spesial dari cerita ini? Pernah gak adik-adik dengar hewan itu bisa ngomong? Ada? Siapa yang pernah dengar hewan bisa ngomong? Coba angkat tangannya. Nah itu, hewan apa ayo? Bener, burung beo. Tapi itu gak ngomong, itu cuman ngebeo aja dia. Dia cuma nyebutin apa yang dia ingat. Jadi kalau kita misalnya tanya, misalnya burung beonya kita nggak latih ya. Kita cuman ajak ngomong, tiba-tiba kita lihat ada burung beo yang ada di pasar. Tiba-tiba kita datang, halo beo, nama kamu siapa? Wak, nah gitu aja. Dia nggak akan bilang, nama kamu dulu dong. Enggak, itu harus dilatih. Misalnya dia bilang namaku adalah Oka. Gitu. Oka, berarti dia udah dilatih gitu. Tapi kalau misalnya, nama kamu siapa Beo? Katanya, oh itu berarti dia cuma dilatih seperti itu. Atau dia dengar, dia simpan memorinya dan dia ucapkan. Tapi kalau untuk diajak ngomong gak bisa. Ada? Ada lagi? Ada, tapi di film kartun. Ya kan? Di film ada. Ada singa yang ngomong, Lion King. Hakuna Matata, ya kan? Ada juga naga. Kalau ini di Indosiar, ya mungkin papa mamanya atau mungkin kakaknya nonton Indosiar ya. Mungkin coba ditanya kakaknya, memang benar kak naganya bisa ngomong? Nah coba ditanya deh. Tapi kalau di Alkitab ada. Hah? Emang benar bang? Ada. Yang bilang gak ada itu berarti baca Alkitabnya belum benar itu. Mungkin baca Alkitabnya cuman Mazmur 117 saja dia baca itu. Ya kan? Atau baca Alkitabnya cuma sampai daftar isi. Alkitab sudah kamu baca? Sudah. Saya sudah membaca semua daftar isinya. Waduh, dari Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu enggak baca firman-Nya. Itu cuma baca daftar isinya. Nah, sekarang abang mau kasih tahu cerita tentang Balak dan Bileam. Ini terdapat di kitab Bilangan. Ini melanjutkan cerita dari minggu yang lalu. Kalau adik-adik baca tuh kitab Bilangan, kita sekarang udah di Bilangan pasal 22. Nah, kisah yang akan abang ceritakan ini ada di Bilangan 22 sampai dengan Bilangan 24. Ya. 24. Sebenarnya bisa dilanjutin sampai dengan 25 karena masih bernyambung ya, berkesinambungan. Tapi abang mau cerita dulu yang
Bilangan 22. Jadi sebelumnya orang Israel itu masih ada yang ngomong. Waduh, kita belum kunci nih mulutnya. Yuk, bilang sama adiknya. Kita ambil kunci, kita kunci mulutnya supaya pas lagi dengar firman Tuhan, betul-betul dengar firman Tuhan. Jangan abang lagi cerita, dia juga cerita. Jadi bang kemarin itu Spider-Man, waduh, gak ada Spider-Man di Alkitab. Jadi bang kemarin Captain America, gak ada juga. Jangan cerita-cerita yang lain ya. Jadi bang Ronaldo, gak ada juga di Alkitab Ronaldo ya. Jadi jangan cerita yang lain, dengerin dulu firman Tuhannya. Oke, kunci mulutnya, ambil kuncinya dari kantongnya. Kunci mulutnya 1, 2, 3. Abang udah bang buka ya. Adik-adik semuanya masih dikunci mulutnya, dengerin. Jadi Israel pada saat itu dia berkemah di dataran Moab. Jadi di daerah seberang sungai Yordan itu dekat Yeriko. Jadi ada seorang raja yang mendengar bahwa bangsa Israel ini udah mengalahkan beberapa raja-raja sebelumnya. Ada perangan di Horma ya. Ada banyak sekali raja-raja yang lain. Perang lawan Raja Heshibon, lawan Raja Basan, melawan Og ya. Wah, itu dan dimenangkan. Nah, Balak, raja daripada di dataran Moab itu, dia ketakutan. Wah, dia ketakutan ini. Karena dia tahu, wah lagi menang-menang terus nih orang Israel ini. Dia lihatlah bangsa Israel itu kalahkan orang Amori. Waduh, orang Moab langsung gentar. Gentar itu ketakutan adik-adik. Wih, karena apa? Jumlahnya itu banyak sekali orang Israel. Akhirnya pokoknya orang Moab itu takut. Rajanya itu Balak namanya takut. Waduh, akhirnya orang Moab bilang sama orang petuanya ya. Kita pasti akan dihabisi. Kayak lembu makan rumput-rumput, jadi sembarangannya dimakan semuanya gitu. Begitulah nanti kita. Akhirnya Balak sebagai raja dari Moab, dia panggil satu utusan kepada seorang yang namanya Bileam. Siapa namanya tadi? Buka mulutnya dulu. Bileam, benar. Kunci mulutnya nanti lagi. Iya. Oke. Bileam. Jadi dikirimnya dulu utusan ke Bileam. Karena Bileam ini terkenal sebagai orang yang ini ya, yang bisa memberkati dan juga bisa mengutuk. Jadi dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa mengucapkan doa sehingga bisa memberkati suatu daerah ataupun justru juga bisa mengutuk suatu daerah tersebut. Jadi mereka si Balak ini, Raja Moab ini bilang sama utusannya, pergi sama Bileam, bilang, Balak Raja Moab utus kami supaya kau datang ke tempat kami untuk mengutuki bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang keluar dari Mesir sampai mereka banyak sekali, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka lagi berkemah di depanku. Di dataran Moab, di depan Moab itu mereka berkemah banyak sekali. Orang Amori udah dikalahkan. Karena itu datanglah kutuk bangsa itu. Sebab apa? Mereka lebih kuat daripadaku. Itu dibilang di Bilangan 22 ya. Nah, tapi dibilang gini, mungkin aku bisa mengalahkan mereka dan menghalaunya. Tapi aku butuh nih, karena aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Akhirnya berangkat utusan itu ya, udah ngomong sama si Bileam. Tiba-tiba Bileam bilang, wah udah malam ini, udah bermalam aja di sini. Sampai nanti aku doa dulu sama Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, itu nanti aku kasih tahu besok ya. Oke. Tiba-tiba Tuhan datang sama Bileam. Tuhan berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?
Bileam bilang, Balak bin Zipor, Raja Moab mengutus orang itu. Bilang pesannya supaya aku kutuk bangsa yang namanya bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Supaya dia akan sanggup berperang melawan mereka. Tuhan bilang sama Bileam, jangan kau pergi. Jangan kau kutuk bangsa itu. Sebab mereka telah diberkati. Itu kata Tuhan. Itu kata Tuhan ke Bileam. Pagi-paginya bangunlah Bileam. Bileam bilang ke utusan-utusan itu, pulanglah kalian ke Moab, bilang sama Balak, Tuhan tidak mengizinkan aku untuk pergi sama-sama dengan kalian. Kecewa mereka, pergi pulang ketemu sama Balak, mereka bilang, Raja katanya dia gak bisa karena Tuhan gak mengizinkan. Aduh, gimana sih, kok gak bisa diajak kompromi katanya. Ya udah, diutus lagi, lebih banyak lagi orang yang tua-tua, lebih senior, supaya si Bileam lebih menghargai gitu ya. Udah gak enak gitu. Juga terus juga dikasih emas. Banyak lah. Tapi ternyata adik-adik, yang terjadi apa? Hal yang sama juga ketika mereka datang, Bileam berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang jangan. Tapi ya udah, gini kata Tuhan, suruh mereka pulang, bilang aja lah, pergi aja lah, ikutlah sama mereka. Nanti lakukan apa yang kufirmankan samamu. Ya udahlah. Akhirnya Bileam pun ikut. Ya, setelah mereka datang menjemput Bileam pun datang ikut. Nah, Bileam pagi-pagi dia ikut, dia pergi, dia naik keledai. Dia naik keledai yang betina, yang sering dinaikinya. Dia pergi sama-sama dengan orang-orang Moab tadi. Tapi tiba-tiba di tengah jalan adik-adik, bangkitlah murka Tuhan. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Di jalan. Jadi Bileam itu dia lagi naik, dia kendarai keledainya yang betina. Ada juga anak-anak buahnya ya, orang-orangnya, pembantunya yang ada di dekat dia. Tapi malaikat itu ngelihat ada malaikat Tuhan, Bileam gak lihat. Keledainya itu ngelihat, malaikat Tuhan dengan pedang yang ada terus di tangannya gini. Udah siap menutup jalannya. Akhirnya apa? Keledai itu pun geser dia. Dia belok ke kiri lagi ya. Dia bergeser, dipukul si Bileam. Lurus kok belok ini. Gitu ya. Dipukul keledainya karena keledainya terus menyimpang dia. Harusnya jalannya lurus, dia belok, dia merengin terus. Dipukul lagi. Pas belok ke situ, malaikatnya di situ lagi berdiri dengan pedang. Keledainya, makin lari lagi dia ke jalan yang sempit. Akhirnya didekatkannya lah. Keledai ini dekatkan sampai ke tembok supaya karena dia takut. Sampai akhirnya kakinya si Bileam itu terhimpit sama tembok yang ada di sebelah. Di sebelahnya ya. Diimpit. Akhirnya dipukulnya kuat kali. Udah emosi dia. Akhirnya keledainya pun tiarap adik-adik. Tiarap. Bileam masih ada di atasnya, tapi keledainya udah tiarap. Langsung marahlah Bileam. Ini gak betul ini, keledai satu ini. Dipukulnya lebih kuat lagi. Dipukulnya adik-adik. Akhirnya tiba-tiba Tuhan membuka mulut dari keledai itu. Keledai itu langsung bilang gini, apakah, mungkin gitu ya. Apakah yang kau lakukan kepadaku? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau pukul aku 3 kali katanya. Bileam gak sadar. Bileam bilang gini, karena kau main-mainkan aku. Kalau misalnya ada nih pedang di tanganku, udah kubunuh kau sekarang, kata Bileam. Datang keledai itu bilang ini, aku ini keledaimu loh yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang. Pernah gak aku buat kayak gini barusan?
Datang Bileam, enggak. Tiba-tiba Tuhan bukalah mata Bileam. Dilihat Bileam lah malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah dan sujudlah Bileam. Bayangin adik-adik, Tuhan membukakan mulutnya keledai. Jadi bayangin itu pun Bileam sadar ya, karena dia berpikir dia mau cepat ini, mau pergi ke sana, mau melakukan tugasnya. Tapi tiba-tiba Tuhan bukakan mulut dan dia ngomong sama keledainya. Dan dia gak sadar, tiba-tiba ketika Tuhan bukakan matanya, dilihatnya juga ada malaikat Tuhan. Wah, dia langsung sujud, langsung minta maaf. Dia bilang sama malaikat Tuhan, aku sudah berdosa karena aku gak mengetahui kalau engkau berdiri di jalan ini menentang aku. Kalau ini adalah hal yang jahat di matamu, aku pulang. Tapi malaikat Tuhan bilang gini sama Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang Moab itu. Tapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu, kata Tuhan, yang harus kau katakan. Akhirnya pergilah Bileam. Akhirnya ketika Bileam udah mau nyampe, Balak wah senang. Wah mantap, menang kita ini. Kenapa? Karena Bileam udah datang. Pas itu disambut, wis gimana Bileam? Datang Bileam. Oke, aku udah datang sekarang samamu, Balak. Tapi aku akan menyampaikan apa yang ditaruhkan Allah ke dalam mulutku, itu yang kukatakan ya. Oke, apa-apa, siap, kata si Balak. Kalau gitu ayo kita, mana tempat yang tinggi sehingga kita bisa lihat bangsa itu, katanya. Dia bawalah mendaki bukit Baal. Di situ dilihatnya lah bagian paling ujung orang Israel. Jadi orang Israel tuh banyak sekali adik-adik. Ngeri. Takut pokoknya orang sama orang Israel itu ya. Akhirnya dibilang Bileam gini sama Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, ada 7. Dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Oh dia disiapkan. Semuanya disiapkan, dipersembahkanlah. Datang itu Bileam sama Balak, dibilangnya gini, oke kalau gitu berdirilah di samping korban bakaranmu. Tapi aku ini mau pergi dulu, aku akan minta Tuhan untuk menemui aku. Perkataan apa yang ingin kau sampaikan, nanti akan kau sampaikan. Oke, aku tanya Tuhan dulu. Pergi dia ke sebuah bukit lebih lagi tinggi. Dia di situ ketemu Tuhan. Tuhan sampaikanlah kata-kata ke Bileam. Tuhan bilang seperti ini. Kembalilah kepada Balak. Katakanlah seperti ini. Jadi panjang adik-adik. Adik-adik bisa baca di Bilangan 23 ya. Dari ayat 4. Itu di perikopnya bilang, Bileam memberkati Israel. Bagaimana Tuhan memberikan perkataan kepada Bileam untuk memberkati Israel. Abang akan coba bacakan. Tuhan akan bilang gini. Jadi setelah Tuhan menaruh perkataan itu, Tuhan bilang, kembali ucapkanlah. Akhirnya dia kembali, dia lihat Balak masih berdiri nih di samping korban bakarannya. Mantap. Oke. Balak udah di situ standby. Sekarang Bileam akhirnya mengucapkan perkataannya. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Wah, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka.
Langsung Balak kaget. Wih, kok diberkati, ya kan? Langsung dia katanya kan. Ups, Bileam. Kok mananya? Instruksinya adalah untuk mengutuk bangsa Israel. Kok justru berkati om? Katanya. Ya itu yang diminta Tuhan gimana? Aduh, gimana ini? Ini namanya salah setting ini. Aduh. Oke. Mungkin tempatnya kurang tinggi katanya. Ayo, kita ke situ aja supaya makin kau lihat orang Israel itu lebih banyak. Nah, di situ tuh. Oke, dipindahkan lagi adik-adik. Pindah lagi mereka. Udah pindah lagi, paling ujung lagi. Tadi ada ujung sini, sekarang ke ujung sini. Udah bawa dilihat. Nah, di sini nih. Oke. Silakan sediakan lagi korban bakarannya. Disiapkan lagi 7 semuanya. Disiapkan ya. Oke, berdirilah, aku temui Tuhan dulu ya. Dia tanya lagi Tuhan kasih lagi perkataan ke dia. Balik lagi, diomongin lagi kayak gitu deh. Dan di ayat yang 19, di Bilangan 23, ayat 19 bilang seperti ini. Jadi ketika Bileam itu mengucapkan sajak yang daripada Tuhan, sanjaknya itu, di ayat 19 itu luar biasa. Ini bisa jadi ayat pegangan kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat 20 bilang gini, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Bayangin udah dibawa pindah, masih tetap seperti itu. Masih panjang lagi ya. Wah, akhirnya Balak pun bilang gini, gimana ini? Waduh, kenapa sih kau enggak sumpah serapah aja? Kenapa justru makin berkati lagi? Ini double, ini berkatnya. Aduh, pusing kita dibuat, udah habis ini korban bakaran gitu ya. Akhirnya dibilang, oke, sekali lagi, satu tempat lagi, kata Balak. Wah, ini saking takutnya sama orang Israel. Ayo pindah kita. Ini lebih pas lagi. Di situ kau sumpah aja mereka. Siapa tahu Tuhan di situ berubah pikiran, kata Balak ya. Akhirnya dilakukan lagi. Dipersembahkan lagi lembu jantan dan seekor domba jantan. Di atas setiap mezbah itu ada 7 itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah tetap diberkati adik-adik. Dia lihat ya ke depan orang Israel itu berkemah menurut suku mereka. Dan diucapkannya juga berkat. Seperti apa yang Tuhan taruhkan di dalam mulutnya. Apa yang terjadi? Marahlah Balak. Boom katanya. 3 kali katanya kan. 1 kali boleh. 2 kali boleh. 3 kali noe. Gak bisa ini katanya. Dia remas jarinya ya. Balak itu udah panas sekali. Mungkin kalau ada telur yang belum matang, taruh di situ pakai kuali, mungkin langsung mendidih gitu adik-adik. Udah panas sekali dia. Ku panggil kau ke sini untuk mengutuk, untuk menyerapa orang Israel, musuhku. Tapi malah 3 kali kau berkati mereka. Karena itu enyah kau ke tempat kediamanmu. Marah dia. Aku berkata ya, udah kalau kau lakukan itu, ku kasih kau banyak emas. Tapi ternyata Tuhan mencegah kau memperolehnya. Tapi Bileam bukannya bilang gini, jangan gitulah, aku kan gak tahu. Enggak, dia justru bilang gini, kan udah ku bilang dari pertama, utusan yang pertama itu, bahwa sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Itu kata Bileam kepada Balak. Akhirnya udah pulang dia. Dan ternyata apa yang terjadi?
seperti apa yang dibuatkan oleh Bileam. Berkat itu seperti itu yang terjadi. Akhirnya dihancurkan semuanya itu, Dek, dikalahkan sama orang Israel. Luar biasa gak? Tepuk tangan dulu dong. Nah, hebat loh Tuhan kita itu. Pokoknya kalau Tuhan itu udah mau memberkati kita, kalau kita coba ada orang yang coba-coba mau ganggu, jangan, nggak bisa. Kalau Tuhan udah bicara, pasti itu akan berkati. Kalau Tuhan udah bilang, aku mau berkati anakku yang namanya Arya Suta Purba, Tuhan akan berkati. Tinggal Arya harus baik-baik nih, ya kan? Karena Tuhan lihat, wah dia melakukan apa yang benar. Terus dia baca firman Tuhan, belajarnya juga rajin, Tuhan berkati. Ya kan? Atau aku mau berkati ku yang bernama Chelsea. Wah, Chelsea udah di Aceh. Atau mau berkati yang namanya Ken Gule. Wah, Tuhan berkati. Aku mau berkati yang namanya Azriel. Wah, diberkati Tuhan. Makanya kita harus apa? Ya tunduk sama Tuhan. Apa yang dibilang Tuhan, itu yang kita kerjakan. Karena apa yang udah difirmankan Tuhan gak akan bisa dirubah-rubah oleh siapapun, termasuk oleh kekuatan apapun. Kalau Tuhan udah bilang, aku mau berkati anak-anakku, namanya ini, namanya Arya, Azriel, Friska, Ken, ya kan, Cici. Kalau Tuhan udah mau berkati itu, Naomi, ya nggak ada yang tidak mustahil. Tuhan akan terus berkati. Mau dibilang orang, jangan Tuhan, dia masih nakal. Tapi Tuhan mau berkati dia. Dia harus berubah. Biarlah untukku aja. Gak bisa, kalau Tuhan mau berkati, berkati. Karena itu kita harus percaya terus sama Tuhan. Bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Karena itu adik-adik, jangan malas berdoa. Jangan malas baca firman Tuhan. Kalau malas baca firman Tuhan, kalau adik-adik malas berdoa, malas sekolah minggu, ada yang sekolah minggu mungkin sekarang, mungkin ada yang baru keluar dari kamarnya ini sekarang. Udah diputar misalnya dari tadi YouTube-nya, baru keluar. Khotbah ya, ulangilah ulangilah, mau pipis dulu. Jangan, siapa tahu nanti di kamar mandi gayungmu ngomong. Kalau tadi Bileam itu keledainya ngomong, ini gayungmu, pas mau dengar, kenapa gak sekolah minggu? Tuhan, kita bilang langsung. Ketakutan. Embernya juga ngomong, sekolah minggu kau. Katanya, pucat langsung. Ya, apa perlu harus ngomong benda-benda yang tidak bisa ngomong, atau makhluk yang gak bisa bicara kayak kita, baru kita mau doa? Ya jangan dong. Makanya adik-adik dari sekarang harus baca kitab suci, baca Alkitabnya, doa juga setiap hari. Memuji Tuhan dengan baik-baik, taat sama orang tuanya. Oke? Oke, kalau oke semuanya tepuk tangan dulu dong. Mantap. Yuk, sekarang kita mau selesaikan ibadah kita mau berdoa. Adik-adik, kita doanya bersama-sama. Adik-adik dengar doa abang, tapi adik-adik juga bisa berdoa buat keluarga adik-adik juga, buat teman-teman, buat guru-guru domba kecilnya, buat semuanya, buat bangsa dan negara. Oke? Yuk lipat tangannya, tutup matanya, dengerin abang berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan boleh menyertai kami. Bapa, kami sudah mendengar tentang cerita firman Tuhan, bercerita tentang bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel. Bahkan Tuhan sudah bernubuat untuk bangsa Israel supaya mendapat berkat. Meskipun ada banyak juga Tuhan yang coba untuk merubah semuanya itu seperti Balak. Namun Tuhan terus menuntun perjalanan bangsa Israel sebagaimana yang telah Tuhan janjikan dan firmankan. Bapa, kami mau juga Tuhan
Engkau berfirman Bapa dan memberkati dan menuntun langkah kami. Sehingga kami di masa kecil kami terus percaya sama Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan memberkati kehidupan kami seluruhnya Bapa. Berkati keluarga kami, berkati papa, berkati mama, berkati abang, kakak, adik, berkati teman-teman, berkati sekolah kami, supaya kami bisa belajar yang sungguh-sungguh, supaya bisa jadi juara dan naik kelas. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati semuanya. Berkati Bapa juga gereja kami, guru-guru sekolah minggunya. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami setiap minggunya. Tuhan, jika ada yang sakit dari kami, Tuhan sembuhkan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sukacita dan berkat-Mu melimpah bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ketemu lagi minggu depan adik-adik di ibadah domba kecil jam 7 pagi. Oke, jangan terlambat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.